Jadi hari ini tanggal 21 Mei 2021 hari Jumat ya, dari PATVDH Taman Sari Bogor, acara Sepekan Bawana. Jadi malam hari ini adalah hari ketiga ya. Hari ketiga? Hari keempat ya. 18, 19, 20, 21. Hari keempat ya. Ya, hari ini adalah hari keempat. Bante hari ini ingin mengajarkan tentang meditasi Buddhanusati. Ya. Jadi sebelumnya Bante pernah bilang ya di awal bahwa Bante akan mengajar di acara Sepekan Bawana ini meditasi 4 perlindungan. Nah, di awal 2 hari yang lalu Bante sudah mengajarkan tentang Metta Bhavana ya. Nah, itu sangat efektif pada saat kemarahan, kebencian muncul. Nah, kilesa, kekotoran batin berupa kemarahan, kebencian muncul, nah kita bisa kembangkan metta. Tapi di waktu itu juga Bante sudah jelaskan manfaat dari metta, salah satunya adalah untuk bisa memudahkan batin itu terkonsentrasi. Oleh sebab itu, manfaat metta lainnya adalah menenangkan batin. Nah, hari ini, Bante ingin mengajarkan tentang Buddhanusati. Ya, adalah perenungan ya tentang kualitas Buddha. Dari kata Buddha, anusati. Anusati ini adalah maksudnya membawa perhatiannya berulang kali, ya, merenungkan berulang kali, memikirkan berulang kali. Buddha, kualitas Buddha. Ya, di sini bukan wajah Buddha, ya, atau penampakan Buddha, tapi kualitas Buddha. Ya. Nah, dijelaskan di dalam Abhidhamma bahwa meditasi ini objeknya adalah paramatha, ya, kebenaran hakiki, bukan konsep. Ya, kalau metta dan anapana, objeknya adalah konsep. Misalnya anapanasati, perhatian terhadap nafas masuk dan nafas keluar, objeknya adalah konsep, yaitu nafas. Nah, begitu juga dengan metta bhavana, objeknya adalah makhluk hidup. Nah, jadi konsep. Ya. Nah, sekarang bukan konsep ya, paramatha ya, kebenaran hakiki. Nah, kebenaran hakiki ini adalah kebanyakan ya mengarah kepada batin, ini kualitas batinnya Buddha. Oleh sebab itu ini adalah kebenaran hakiki, fenomena batin. Ya. Nah, tentunya kalian semua tahu bahwa pada saat kita membaca parita seperti Buddhanusati, ya, iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, ya. Nah, dan seterusnya itu kalau kita hitung ada 9 kualitas. Ya. Jadi yang pertama arahang, ya. Nah itu satu kualitas. Sama sambuddha itu satu kualitas. Wija carana sampana itu satu kualitas. Sugata yang keempat. Lokawidu yang kelima. Anutaro Purisa Dhamma Sarati itu yang keenam. Yang ketujuh adalah Sattha Dewa Manusanang. Yang kedelapan Buddha, Buddha ya atau Buddho. Yang kesembilan adalah Bhagawa. Nah, masing-masing ini punya arti yang sangat dalam ya. Nah, tapi Bante nggak akan jelaskan semuanya hari ini ya, karena waktu yang terbatas. Nanti di kesempatan yang lain Bante akan jelaskan dengan detail ya. Jadi untuk kualitas arahang hari ini Bante akan ajarkan ya. Nah, untuk kualitas arahang saja ya. Kenapa Sang Buddha disebut sebagai arahang? Itu karena 5 hal. Ya, karena 5 hal Sang Buddha disebut sebagai arahang. Ya, mempunyai kualitas arahan. Nah, yang pertama apa itu? Araka. Jadi dari kata araka itu artinya jauh. Ya. Jauh atau terbebas bisa juga ya. Jauh dari kilesa. Ya. Jauh dari kilesa karena Sang Buddha sudah menyingkirkan semua kilesa. Ya.
nggak cuma Sang Buddha ya, semua murid Buddha yang sudah mencapai arahata, Paceka Buddha ya. Nah, semuanya yang sudah suci, yang sudah menyingkirkan semua kilesa, makanya bisa disebut sebagai arahat. Jadi murid Buddha juga misalnya seperti Bante Sariputta, Bante Moggallana juga disebut sebagai arahat gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini tidak spesial hanya Buddha ya. Jadi semua semua individu, semua makhluk yang mencapai kesucian yang tertinggi, yaitu menyingkirkan semua kotoran batin, disebut sebagai arahat. Nah, arahat dari kata araka, yaitu jauh dari kilesa. Ya. Nah, yang kedua makna dari arahat yaitu ari hata. Ya. Dari kata ari hata menjadi arahata ya. Nah, ari itu artinya adalah musuh. Musuhnya ini apa? Nah, balik lagi kilesa ya, musuh kilesa. Kilesa itu kotoran batin itu dianggap sebagai musuh ya, musuh kita. Jadi hata itu adalah menghancurkan. Ya sudah menghancurkan kilesa-kilesa atau musuh-musuh, maka disebut sebagai arahat. Ya. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah ara hata. Ya. Ara dan hata menjadi arahata, arahat. Nah, ara di sini mengacu kepada uh, dia kalau di roda ya, di roda misalnya roda kendaraan atau roda sepeda itu ya, ada jari-jari ya. Nah, jari-jari ya, Bante lupa namanya ya. Jadi jari-jari dari roda bukan gigi roda ya, tapi jari-jari roda ya, yaitu yang biasanya jadi penopang ya, misalnya ban kendaraan gitu ya, di sekelilingnya ada karet ya, terus ada jari-jari, ada porosnya di tengah ya, di tengah ada poros, kemudian ditopang sama jari-jari. Ya, jari-jarinya bisa banyak ya, terus nanti di yang terakhir ada penopangnya lagi, baru nanti biasanya ada karetnya. Nah, maksudnya jari-jari ini ya itu dalam bahasa Pali disebut sebagai ara. Ya. Nah, jadi ini mengarah kepada roda samsara. Ya, perumpamaan roda samsara. Jadi karena samsara ini seperti tidak ada ujungnya gitu ya, maka yang bisa menjadi perumpamaan sesuatu yang tidak ada ujung itu adalah sesuatu yang bulat gitu. Jadi tidak ada ujung, tidak ada akhir, semua muter kembali ke tempat yang sama ya, selalu berputar-putar. Oleh sebab itu samsara ini sering diumpamakan seperti roda gitu ya, yang tidak ada awal, tidak ada ujung kalau diteruskan gitu ya. Nah, roda ini adalah roda samsara. Sedangkan jari jemari ini, ya, jari-jari dari roda itu adalah kunci yang paling penting kalau kita ingin menghancurkan roda. Ya, kalau kita mau merubuhkan sebuah roda, kita harus hancurkan jari jemarinya. Nah, kunci dari samsara ini ya, atau yang paling penting ya, yang menyebabkan samsara ini terus berputar itu adalah awija, ya, ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia, itulah jari-jari dari roda ini. Nah, jadi Sang Buddha sudah menghancurkan awija, ya, yaitu jari-jari roda ini. Oleh sebab itu ara, ya, menghancurkan ara jari-jari, ya, yaitu awija. Ya, karena Sang Buddha sudah menghancurkan secara total jari-jari awija ini, maka Sang Buddha disebut sebagai arahat. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah araha. Nah, araha itu artinya pantas, ya, pantas. Nah, pantas itu maksudnya apa? Karena kualitas dari Sang Buddha itu jadi pantas mendapatkan penghormatan, pemujian, persembahan, bahkan dari makhluk seperti Brahma, Sahampati, ya,
terus raja para dewa, Saka, kemudian raja-raja di dunia juga ya. Misalnya Raja Bimbisara, Raja Kosala ya, yang punya pasukan luar biasa besar, seperti Raja Asoka yang hampir menjaga satu India ya. Jadi di antara raja di raja ya di dunia manusia, di tiga alam ya, di alam dewa, di alam Brahma. Jadi semua raja-raja ini uh, mau datang menghormati Buddha, memuji Buddha, memberikan persembahan kepada Buddha gitu ya. Nah, dan Buddha itu adalah objek yang pantas mendapatkan bahkan penghormatan dari makhluk tertinggi tersebut. Ya, oleh sebab itu Buddha disebut sebagai arahat. Ya. Nah, yang kelima adalah araka bawa. Ya. Araka, dari kata raha bawa. Ya, raha bawa jadi araha. Ya. Nah, raha itu dari kata raho, yaitu artinya terselubung atau rahasia. Ya. Abhawa artinya tidak. Ya. Jadi tidak rahasia. Nah, maksudnya apa? Karena Buddha tidak seperti orang-orang yang lain ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bijaksana ya, kita juga sering ketemu orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan kita, orang baik ya, terus selalu mengucapkan hal-hal yang baik, memberikan ceramah damai yang baik gitu ya. Tapi di belakang ya, kalau di depan umum dia sempurna. Tapi kalau di belakang, nah, dia ada melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi di luar dia baik, tapi di belakang atau di tempat yang tertutup atau yang rahasia, dia bisa melakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu bukan araha namanya ya. Jadi di belakang tidak ada rahasia. Jadi Sang Buddha itu di belakang pun tidak ada melakukan hal-hal yang tidak baik ya, dari ucapan, perbuatan, pikiran. Nah, oleh sebab itu Buddha disebut sebagai arahat. Ya, jadi ada 5 definisi dari arahat. Ya. Nah, semuanya sebetulnya mengarah kepada satu hal yang sama. Intinya adalah Sang Buddha itu sudah menyingkirkan semua kekotoran batin. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tersembunyi pun, ya karena sama sekali tidak ada kekotoran batin, tidak melakukan kesalahan, ketidakbajikan dari ucapan, perbuatan apapun, juga termasuk di dalam pikiran. Ya. Jadi kalau pikiran aja enggak melakukan, apalagi di dalam ucapan maupun perbuatan. Ya. Nah intinya itu. Nah tapi yang spesial dari Sang Buddha, yang paling spesial dari Sang Buddha adalah ya, di antara muridnya, bahkan seorang Paceka Buddha ya, itu tidak bisa menyingkirkan anusaya, ya, kecenderungan di dalam samsara. Ya, bahkan uh, tabiat-tabiat ya atau kebiasaan-kebiasaan di dalam samsara, kecenderungan-kecenderungan batin di dalam samsara itu Sang Buddha juga sudah singkirkan semuanya. Ya, misalnya kayak Bante Sariputta ya. Ada beberapa kehidupan Bante Sariputta adalah seekor monyet, lahir menjadi seekor monyet ya. Jadi bahkan di kehidupan terakhirnya sebagai Bante Sariputta ya, beliau waktu melihat air bisa melompat ya. Nah, itu katanya karena melompatin air gitu ya. Nah, kalau seorang samana, seorang pertapa kan ada peraturannya, dia nggak boleh berjalan seperti itu ya. Jadi tetapi waktu itu karena kecenderungannya di dalam samsara ya, jadi Bante Sariputta dia masih bisa ada kebiasaan itu ya, tapi tidak disertai kekotoran batin ya, hanya karena kebiasaan aja cara jalannya seperti itu. Nah juga ada arahat misalnya seperti Pilinda Waca. Ya. Nah itu karena di banyak kehidupan ya 500 kehidupan dia selalu dari kasta yang tinggi ya, jadi selalu memandang rendah kasta lain. Nah meskipun di kehidupan terakhirnya sebagai arahat ya, dia masih punya kebiasaan jadi mengucapkan kata yang tinggi ya, yang sombong kalau terdengar ya. Ya misalnya Buddha dia panggil begitu ya. Nah tapi tentunya tidak seperti kalau kita menghujat orang ya, kita panggilnya secara kasar budak gitu ya.
Tapi kalau seorang arahat tentunya tidak seperti itu. Mungkin hanya istilah yang dipakai kasar aja. Tapi sebetulnya di balik itu tidak ada niat buruk ya, karena kekotoran batin sama sekali sudah disingkirkan. Nah, kalau Buddha ya, itu kebiasaan di dalam samsaranya itu enggak ada lagi. Ya, pada saat mencapai tingkat kesucian arahat, semua kilesa beserta semua uh, kecenderungan laten ya, kebiasaan-kebiasaan di dalam samsara itu semuanya terhapus juga ya, semuanya hilang. Ini yang sangat spesial dari Sang Buddha, oleh sebab itu Sang Buddha disebut sebagai arahat gitu ya. Nah, kalau kita pada saat menggunakan ya pemahaman ini di dalam kita meditasi ya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi Sang Buddha bilang kadang ya kita itu tinggal di tempat yang seram, yang menakutkan ya, terus ada makhluk-makhluk lain yang tidak suka ya, terus ganggu kita. Jadi kadang-kadang waktu kita meditasi kita jadi takut ya, gugup dan lain-lain. Nah, waktu itu ya Buddha saranin kita mengembangkan atau merenungkan kualitas Buddha. Nah, kadang Buddha juga bilang bisa juga renungkan Dhamma, bisa juga merenungkan Sangha. Ya, tapi hari ini ya Bante akan mengajarkan perenungan tentang Buddha. Jadi bagaimana meditasinya? Nah, sekarang kalian bisa pilih ya, visualisasi rupang Buddha atau gambar Buddha yang kalian paling hormati, kalian paling suka. Ya, menurut kalian paling luhur. Nah, yaitu kalian ambil ya, kalian ingat di dalam pikiran Anda, kalian visualisasi. Nah, ini hanya bantuan saja ya, tapi bukan objek yang asli dari meditasi ini. Objek dari meditasi ini adalah kualitas Buddha. Ya. Nah, karena sekarang kita sudah memahami arti kata arahat, ya, yaitu seseorang yang suci, yang kilesanya sama sekali sudah disingkirkan, dan bahkan kebiasaan di dalam samsara juga sudah disingkirkan. Nah, Buddha yang kita visualisasi ini, muka Buddha, penampakan Buddha, rupang Buddha, ya gambar Buddha. Nah, ini hanya membantu saja, ya. Jadi waktu itu kita membayangkan, oh, Buddha yang di depan saya ini ya, yang muncul ini adalah seorang arahat. Ya. Beliau itu arahat. Beliau itu kekotoran batinnya udah nggak ada. Ya, semuanya sudah hilang, bersih, suci gitu ya. Jadi Buddha itu arahat. Oleh sebab itu Buddha itu arahat. Nah, demikian kita sembari bisa dengan bantuan wajah Buddha tersebut kita renungkan, oh, beliau arahat, 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 atau arahang, arahang, arahang. Seperti itu kita ulangi terus-menerus sembari merenungkan kualitas batin dari Buddha tersebut ya, yaitu suci, bersih dari segenap kekotoran batin. Nah, misalnya ya ada orang beberapa punya parami yang bagus ya. Jadi misalnya di kehidupan dulu pernah bertemu Buddha yang asli. Katanya ya di Wisuddhimagga jelaskan kalau konsentrasinya sudah mulai bagus gitu ya, dia bisa berubah jadi wajah Buddha yang asli. Ya, jadi wajah Buddha yang asli itu muncul di hadapan kita. Nah, kalian mau coba enggak ya? Kalau kalian mau coba, kalian harus kembangkan konsentrasi dengan Buddha Nusati ini. Kalian mau lihat apakah kalian pernah bertemu dengan Buddha ya di masa lampau. Nah, kalau pernah ketemu katanya nanti muncul gitu ya. Nah, terus kalau misalnya wajah Buddhanya hilang ya. Nah, itu juga sebetulnya enggak apa-apa ya. Suara Banti masih kedengaran? Oke. Ya, jadi waktu itu kalau misalnya wajah Buddha sudah hilang ya, tapi yang tidak boleh hilang apa? Kualitas Buddha ya, perenungan Buddha itu nggak boleh hilang. Muka Buddha boleh hilang, tapi kualitas Buddha tidak boleh hilang ya. Jadi kita terus merenungkan arahang, arahang sembari tahu maknanya ya, suci, 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 bebas dari kilesa gitu. Nah, dengan demikian ya nanti rasa takut hilang ya. Pikiran juga semakin lama semakin terkonsentrasi ya. Nah, ini kalau bisa dikembangkan dengan baik ya, tidak bisa jana
ya, tidak bisa jana karena kualitas batin dari Sang Buddha itu begitu dalam ya, karena objeknya adalah paramata dhamma, yaitu adalah fenomena batin ya. Nah, itu tidak bisa terserap ya, tidak bisa pikiran itu terkunci di dalam objek ini karena sifatnya sendiri halus gitu ya, karena merupakan kebenaran hakiki. Nah, jadi yang paling tinggi ya, yang paling dalam dari konsentrasi ini adalah upacara samadhi ya. Tapi bisa ya, bisa pikiran jadi terang benderang, bisa ya. Bahkan ada di zaman dulu di Sri Lanka ya, di Myanmar ya, banyak Mahatera yang menggunakan Buddha Nusati sebagai basis dari Vipassana ya. Setelah upacara samadhi, mereka menggunakan cahaya kebijaksanaan tersebut, pikiran yang terkonsentrasi tersebut, merenungkan sangkara sebagai anicca dukkha anatta, dan mereka juga mencapai tingkat-tingkat kesucian batin ya. Jadi meskipun cuma upacara samadhi ya, tapi bisa menjadi basis dari konsentrasi yang cukup kuat gitu. Nah, oleh sebab itu kalian bisa kembangkan ya. Nah, kalau kalian mau coba hari ini satu sesi ini selalu merenungkan Buddha Nusati seperti yang Bante sudah ajarkan ya, itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya kalian masih mau berlatih misalnya Anapanasati, perhatian napas ya, jadi Anda gunakan hanya sebagai instrumen untuk bikin pikiran tenang ya. Kalau sudah pikirannya tenang, Anda bawa lagi perhatiannya balik ke sekitar lubang hidung. Terus menyadari nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, marilah kita mulai sesi meditasi malam hari ini. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas bimbingannya. Anumodami. Kalenamita, mari kita persiapkan batin dan jasmani kita untuk mulai meditasi. Pastikan semua peralatan gadget dalam kondisi mute. Ambil sikap duduk yang baik dan tenang dan santai. Meditasi kita mulai. Wandani Bante, saya Indra ingin bertanya. Ketika saya melakukan pemancaran meta kepada diri sendiri, guru spiritual, orang tua, dan semua makhluk, kenapa terasa seperti hafalan ya Bante? Sehingga menimbulkan penumpukan di dalam mulut yang bikin perasaan kurang nyaman di awal-awal. Apakah ini wajar Bante? Mohon penjelasannya. Silakan Bante. Jadi waktu mengembangkan meta, kenapa kalau ke makhluk yang sudah meninggal itu tidak bisa ya? Itu di Tika dijelaskan bahwa Wisudimaggatika ya, bahwa kita mengharapkan ya, makhluk itu bisa misalnya Sukhiyatanang pariharantu ya. Semoga makhluk ini bisa membawa diri mereka sendiri dengan bahagia gitu. Hanya orang hidup ya, hanya orang hidup yang bisa membawa diri mereka itu jadi bahagia atau mempertahankan kebahagiaan mereka gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya orang meninggal tuh nggak bisa. Jadi secara sifat alaminya ya, orang meninggal itu jadi bukanlah menjadi objek yang baik ya, untuk mengembangkan gak cuma meta, tapi juga karuna, mudita, dan upeka. Nah, jadi ada cerita di zaman dulu di Sri Lanka, ada seorang biku, dia sudah punya meta jhana. Terus dia ambil gurunya sebagai objek, terus dia mau mengembangkan meta, terus dia bingung kenapa kali ini nggak bisa masuk-masuk jhana. Ya. Jadi dia tanya ke rekannya ya, biku yang lain, terus biku yang lain bilang, coba kamu cek
kondisi guru kamu gitu ya. Jadi pada saat dicek ternyata gurunya sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngembangin ya meta ke orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mencapai jana, bahkan tidak bisa mencapai upacara samadhi katanya ya. Jadi sama, waktu kita ngembangin ke diri sendiri juga seperti itu ya, tidak bisa masuk jana, tidak bisa mengembangkan upacara samadhi bahkan ya karena objeknya ya bukan makhluk hidup ya tapi sudah meninggal. Nah, tapi di Sabe Winipatika ya itu juga kita misalnya secara umum saja ya mengambil bahwa semoga semua makhluk di alam penderitaan ya. Nah, itu juga sebetulnya tidak mudah ya. Nah, tapi karena kita ngambilnya secara umum ya. Nah, makhluk yang di alam penderitaan itu kan ada banyak ya. Ada juga hewan. Nah, hewan masih bisa dia membawa dirinya secara bahagia, masih bisa ya. Nah, tapi kalau hewan di neraka adalah mustahil mereka bisa bahagia. Nah, terus hantu, terus asura gitu ya. Jadi semakin rendah alamnya itu semakin mustahil mereka bisa bahagia. Nah, jadi tapi karena kita ambilnya secara umum ya, secara global gitu, oleh sebab itu kita masih bisa masuk jana. Jadi jana satu, 2, 3 kayak gitu. Nah, sekarang waktu kita ngembangin meta ke orang ya. Nah, itu tidak hanya seperti baca parita ya. Awero hontu, abyapajo hotu, anigo hotu, tidak seperti itu, tapi harus betul-betul dari tulus gitu ya. Makanya dijelaskan di Abhidhamma ada meta imitasi ya. Meta imitasi itu adalah pema kalau dalam bahasa Pali ya. Itu sebetulnya adalah kemelekatan ya, biasanya kemelekatan terhadap keluarga atau orang yang kita cintai, orang yang kita dekati, lekati gitu ya. Yang tidak cuma dekat tapi juga melekat gitu. Nah, jadi itu ke orang-orang seperti itu biasanya meta kita bisa jadi palsu. Jadi kita tuh mengharapkan kebahagiaan mereka tuh karena kalau mereka bahagia saya bahagia juga gitu ya. Jadi sebetulnya itu tidak tanpa pamrih katanya ya. Jadi tidak tulus. Nah, jadi kalau meta yang asli itu kan tulus gitu. Apakah mereka beneran jadi bahagia atau tidak bahagia? Terus apakah mereka nanti merespon balik atau tidak? Itu bukanlah urusan kita ya. Tapi kita hanya ngembangin cinta kasih yang tulus, semoga orang ini bahagia, semoga orang ini bahagia, itu aja. Ya tidak misalnya kalau kita bahkan kembangin ke musuh kita, bos kita yang nyebelin gitu ya. Meskipun kita bilang semoga orang ini bahagia, tapi kalau kita ada harapan ya, nah, kalau dia bahagia dia nggak marah-marahin saya gitu misalnya gitu ya. Nah itu juga bukan meta yang asli ya. Jadi meta yang asli itu hanya ya keinginan tulus agar dia bahagia itu aja. Terlepas dia beneran bahagia atau enggak, itu sudah bukan urusan kita gitu. Nah, kalau kita bisa kembangin seperti itu, konsentrasinya bisa murni ya. Jadi jana satu, jana dua, jana tiga. Nah, itu ya. Nah, jadi bukan hanya membaca formula gitu ya, semoga dia bahagia, semoga dia bahagia. Nah, terus waktu mengucapkannya juga jangan terlalu cepat ya, di dalam batin aja, nggak usah pakai mulut ya. Jadi di dalam batin aja. Semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Jangan cepat, jangan juga terlalu lambat. Semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Nah, itu terlalu lama juga ya. Jadi nanti objeknya jadi blur ya, jadi tidak pikirannya jadi tumpul maksudnya begitu ya. Nanti objeknya pelan-pelan hilang, nanti ngantuk, malah ketiduran ya. Sadu, sadu, sadu. Nanti ada pertanyaan langsung. Brother Supriyanto, mohon di-unmute. Terima kasih. Wandami Bante Sukiyoto. Bante, kemarin disebutkan itu yang penting kualitas dari meditasi, bukan kuantitas meditasi ya. Ya.
Kalau misal kita sudah setengah jam, ya bisa konsentrasi, tahu-tahu setelah lewat itu pikiran, bisa kemana-mana, banyak gangguan, berarti kita, mmm, maksain juga nggak bisa ya, bawa ke napas lagi masih belum bisa ya. Berarti kita harus, mungkin ganti posisi ya, atau meditasi berjalan, atau berdiri, ataupun huda gitu ya, Bante ya. Karena dipaksain juga, sudah susah ya, Bante. Gimana, Bante? Ya, jadi waktu kita berlatih ini ya, sama seperti waktu kita melatih badan kita ini, fisik kita ini ya. Misalnya kita mau lari 1 kilo, 2 kilo ya, nanti 10 kilo gitu. Nah, dari awal kan kita tidak bisa lari tiba-tiba 10 kilo ya, enggak. Nah, jadi karena fisik kita juga ototnya belum jadi ya, stamina juga belum ada gitu, kita juga nggak terbiasa ya lari jauh. Nah, tapi kalau kita cuma bagusnya memang 1 kilo gitu ya, tapi kita nggak dorong ya, nggak dorong fisik ini. Jadi ya lama-lama nggak lebih baik gitu. Jadi misalnya kalau kita angkat beban, kita tadinya cuma bisa 1 kilo 20 kali misalnya gitu. Nah, nanti kita harus tambahin 2 kilo 20 kali. Nah, nanti 3 kilo 20 kali. Nah, jadi baru pelan-pelan nanti otot kita kan jadi gitu ya. Makin lama makin besar. Nah, seperti itu. Jadi kita juga waktu meditasi juga seperti itu ya. Jadi kita harus sedikit demi sedikit mendorong batas kemampuan kita gitu. Nah, jadi misalnya setengah jam udah bagus nih ya, kualitasnya udah lumayan bagus. Nah, kita harus agak dorong lagi ya, misalnya 10 menit lebih lama ya, misalnya tambah 40 menit gitu ya. Nah, memang 10 menit yang terakhir ini dia nggak begitu bagus kualitasnya. Nah, tapi kalau kita nggak berusaha ya, kita nggak bisa mendorong batas kemampuan kita. Nah, kapan 40 itu jadi bagus gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita dorong ya 10 menit. Meskipun kualitasnya udah nggak gitu bagus, tapi kita tetap usaha balikin lagi ke objek, balikin lagi ke objek. Nah, itu nanti lama-lama otot batin kita ya, ini hanya perumpamaan aja. Jadi otot batin kita itu makin lama makin kuat gitu ya, makin fleksibel gitu. Nah, tapi misalnya pikiran itu mengembara kemana-mana ya, kualitasnya udah amburadul gitu ya. Nah, itu lebih baik ya udah gitu loh. Nah, kita ganti misalnya meditasi jalan gitu ya. Nah, juga misalnya kalau kaki itu sudah sangat sakit gitu ya, kualitas meditasinya udah nggak begitu bagus ya, kita bisa ganti kaki, nggak masalah ya. Nah, terus ada satu juga yang bisa kita kembangin, yaitu apa? Disiplin. Ya. Nah, jadi misalnya kita sudah uh, dipatok nih ya batas waktunya misalnya, pokoknya 1 jam ini ya, setidaknya saya nggak berpindah tempat. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang kita kembangkan itu bukan kualitas meditasinya, tapi disiplinnya dulu gitu ya. Jadi setiap hari setidaknya saya 1 jam meditasi. Ya, setiap hari pokoknya di jam yang sama dia meditasi. Pokoknya bagus nggak bagus, dia berusaha ikutin disiplinnya dulu. Nah, itu juga sebetulnya mengembangkan kualitas batin ya. Jadi komitmen dia, integritas dia ya, batinnya itu jadi eh, tekad ya, bertekad. Nah, itu juga salah satu parami yang perlu kita kembangkan ya. Nah, tapi ya kita juga bukan jago-jagoan gitu ya. Saya 1 jam, kamu 2 jam. Nah, nanti saya 3 jam gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi pada saat duduk pikirannya, wah nggak tahu kemana-mana. Itu juga bukan seperti itu maksud Bante. Nah, jadi kita fokus ke kualitas dulu. Tapi harus dari awal tetap disiplin ya. 1 hari misalnya, oh saya 1 hari mau duduk 1 kali setidaknya ya. Nah oke, sekali itu berapa lama? Misalnya setengah jam. Nah tapi setiap hari ya, bagus nggak bagus kualitasnya, setiap hari kita setengah jam duduk.
Nah, tapi setengah jam ini juga kita berusaha perbaiki gitu ya. Nah, nanti kalau 30 menit sudah bagus gitu, kita dorong lagi 15 menit tambah ya, jadi 45 menit. Nah, sehari itu saya 45 menit saya akan berusaha. Nah, kalau kita bisa meditasi seperti ini ya, baru sebagai umat awam ya, kita bisa ngembangin pelan-pelan maju ya. Memang lama dari kalau dibandingin kita retret intensif gitu ya, tentu lebih lama kalau di rumah hanya mengandalkan 1 jam 2 jam gitu ya. Nah, tapi ada juga loh ya, ada juga meditator yang misalnya pulang dari retret ya, dia pulang di rumah ya, nggak begitu stres. 1 hari dia meditasi 2 jam ya, pagi 1 jam, malam 1 jam, pagi 1 jam, malam 2 jam. Nah, dengan demikian ya, dia bisa mempertahankan konsentrasinya. Ya, jadi kalau nanti dia ikut retret lagi ya, dia nggak mulai dari nol. Ya, jadi dia sudah menabung gitu. Nah, ada bahkan meditator di Myanmar ya. Nah, ini juga karena kesehariannya ya, aktivitasnya itu tidak begitu menuntut lagi dia terlalu terlibat dalam mata pencarian ya. Jadinya dia bisa 1 hari itu pagi 2 jam, malam 2 jam. Nah, dengan begitu dia malah masuk jananya waktu di rumah dia. Nah, jadi ada juga yang seperti itu bisa ya. Jadi balik lagi ke disiplin, komitmen gitu ya, terus ketekunan kita ya, itu. Bante, itu kan konsentrasi yang bagus. Dalam pengalaman itu berapa lama bisa dapat nimita gitu? Kayak Bapak yang kemarin 10 menit bisa dapat nimita ya. Maksudnya Biasa berapa lama bisa muncul tanda-tanda diminta. konsentrasi itu? Oh. Paling cepat ya. Setiap orang berbeda kok ya. Jadi misalnya kalau ada yang turun dari Brahma misalnya ya. Jadi kehidupan sebelum ini dia Brahma. Nah, jadi dia tutup pun sudah ada nimita. Ya, ada juga Banti pernah ketemu seperti orang itu ya. Nah, dia bahkan nggak tahu ini nimita. Dia secara natural dia perhatiin, terus dia tiba-tiba masuk jana. Ya, jana 1 2 dia nggak tahu lagi. Ya, dia sudah masuk aja gitu ya terus. Nah, tapi ada juga yang 1 kali duduk ya. Jadi entah dia duduk berapa lama, waktu itu pengalaman pertama dia cerita ya. Umat awam ini ya, umat awam dia duduk terus banyak cahaya-cahaya, terus dia secara natural aja pikirannya itu mengarah mau fokus ke nafas yang berubah jadi cahaya itu gitu ya. Nah, dia masuk jana juga gitu ya. Jadi ada juga seperti itu. Nah, terus ada juga seorang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini dia cuma bahkan nggak ada guru ya. Dia cuma baca buku. Dia uh, pada saat nafas masuk kamu tahu nafas masuk. Pada saat nafas keluar kamu tahu nafas keluar. Udah itu aja dia latih sendiri sepanjang hari. Nah, terus waktu ditanya bagaimana pengalaman dia bilang, oh saya sudah bersatu dengan ilahi ya. Jadi karena dia nggak tahu istilahnya ya, dia lihat semua udah jadi cahaya, dia bersatu sama cahaya itu dia bilang. Nah, jadi itu sebetulnya kalau kita cek kan pengalaman dia kita analisa lagi ya, ternyata itu jana gitu ya. Nah, jadi masing-masing orang itu berbeda-beda kok, tergantung paraminya ya. Kita nggak bisa bilang setelah berapa lama kita bisa fokus lalu muncul gitu ya. Nah, itu juga balik lagi ke uh, berapa berapa tajam kebijaksanaan seseorang. Ya, semakin tajam kebijaksanaan seseorang, nah cahayanya semakin cepat muncul, terus juga semakin terang gitu. Anda Wadana, Bante, terima kasih. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Kita kembali ke pertanyaan via room chat dari Sister Leni Kurniawan. Wandami Bante, sinar atau cahaya sebaiknya diikuti atau tidak? Saya pernah ikutin sinar atau cahaya, melihat orang lain lagi meditasi. Melihat orang lagi meditasi. Terus
Saya perhatiin, ternyata orang yang lagi meditasi, saya perhatiin lagi, mukanya berbalik, ternyata wajah saya sendiri. Apakah ada yang salah dalam meditasi saya? Mengapa bisa wajah saya? Objek meditasi pakai nafas Anumodana Bante. Ya, jadi dia waktu kita meditasi ya, misalnya pikiran sudah mulai terkonsentrasi, itu bisa ada muncul warna atau cahaya ya. Nah, itu kita sebut sebagai cahaya kebijaksanaan ya, light of wisdom. Nah, jadi cahaya kebijaksanaan ini bukan objek meditasi ya, berbeda ya. Ya, setiap kali pikiran itu terkonsentrasi atau pikiran itu bersih ya, bersih dari kilesa, dari kotoran batin, nah, biasanya pikiran itu tuh jadi terang benderang. Nah, tapi ini bukan objek meditasi ya. Ya, misalnya kalau objek meditasi kita adalah anapanasati ya, meditasi terhadap napas, kita memperhatikan napas, jadi objek kita selalu napas gitu ya. Nah, kecuali nafasnya itu sudah bergabung sama cahaya. Nah, baru waktu itu jadi di tempat kita fokus nafas di sekitar sini ya, kita lihat juga ada warna di situ. Jadi seperti nafasnya jadi berwarna gitu ya. Nah, tadinya tentunya kita nggak ngelihat nafas ya. Di sini waktu kita tutup mata, kalau seorang meditator di awal dia nggak lihat nafas, hanya tahu ada nafas karena kan sentuh di sini ya. Nah, jadi dia juga jangan divisualisasikan ya, apa adanya aja. Nah, nanti lama-lama dia seperti melihat nafas ya, tapi bukan dengan mata, dia lihat dengan batinnya. Di sini tuh kayak ada nafas gitu ya, karena sudah ada warnanya, ada cahayanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nafas dan cahaya sudah bercampur menjadi satu, seperti itu, nah ini kita bukan sebut lagi cahaya kebijaksanaan, tapi kita sebut sebagai nimitta. Nah, nimitta di sini adalah tanda konsentrasi. Nah, juga dia sebagai penyebab konsentrasi. Jadi, nimitta itu ada sebagai tanda konsentrasi ya, bahwa konsentrasinya sudah mulai dalam. Nah, tapi juga dia menjadi penyebab konsentrasi. Jadi kalau kita fokus ke nimitta tersebut, ya konsentrasi kita bisa makin dalam lagi, makin dalam lagi, makin dalam lagi. Nah, kalau ya di meditasi anapanasati ini ya, meditasi terhadap napas, kalau misalnya nafas sudah bersatu dengan cahaya ya yang kita sebut sebagai nimitta, itu sudah terjadi, sudah muncul ya. Dan kalau kita tidak perhatiin nimitta, tapi kita masih perhatiin nafas ya. Sebetulnya nafas masih ada waktu itu ya, nggak hilang. Nafas hilang hanya setelah jana keempat gitu ya, untuk orang yang masih hidup. Nah, jadi nafas itu masih ada ya. Jadi tapi karena nafasnya sudah bercampur sama cahaya, kalau kita tetap berusaha fokus ke nafas ya, konsentrasi kita nggak bisa lebih dalam lagi. Jadi udah mentok gitu ya di sana. Nah, terus kalau kita agak paksa juga karena nafasnya kan makin lama makin halus ya. Nah, terus sedangkan cahaya ini makin lama makin terang gitu ya. Jadi dia sudah mendominasi. Nah, kalau kita berusaha untuk tetap berusaha memegang nafas gitu ya, nanti usaha kita berlebihan. Jadi pikiran kita itu jadi gelisah atau kita malah capek batin kita ya. Waktu itu meditasinya jadi nggak tenang. Nah, kalau seperti itu sebetulnya biasanya yang terjadi adalah pikirannya secara natural dia fokus ke cahaya itu karena cahaya itu makin lama makin terang ya, mendominasi sebetulnya. Nah, kalau bisa secara alami fokus seperti itu ya, nah itu nanti meditasinya bisa makin dalam, dalam ya gitu. Nah, sekarang kalau cahayanya yang jauh ya, bukan yang di tempat kita fokus ke nafas ya, cahaya yang di depan sini atau yang menyebar ke seluruh tubuh atau di mana-mana itu ya. Nah, itu semua bukan objek meditasi. Itu semuanya adalah cahaya kebijaksanaan ya. Jadi waktu konsentrasi kita makin dalam ya, cahaya itu biasanya memang makin terang gitu. Ya, bisa nyebar kemana-mana bahkan ya. Jadi seperti Buddha, cahaya kebijaksanaan Buddha itu karena kebijaksanaannya luar biasa ya, katanya cahaya kebijaksanaan itu menyebar sampai ke 10.000 alam semesta katanya gitu
ya. Jadi alam semesta, nggak cuma alam semesta ini tapi terus nyebar katanya, sampai sekarang pun masih menyebar katanya gitu. Di kata-kata jelaskan seperti itu khususnya waktu itu Sang Buddha merenungkan tentang kitab terakhir dari Abhidhamma, yaitu Padhana ya. Waktu itu cahayanya luar biasa, sampai makhluk di neraka pun bisa melihat cahaya dari Buddha gitu ya. Nah tapi kalau kita biasanya yogi-yogi yang mencapai jana dan lain-lain ya, dijelaskan bahwa cahayanya bisa jauh gitu ya, bisa satu wihara, nanti satu compound, satu area gitu ya. Nah itu bisa nyebar keluar gitu. Nah tapi itu bukan objek meditasi ya, objek meditasinya yang di sini ya, cahaya yang sudah bercampur sama nafas. Nah ini disebut nimitta. Yang di depan itu bukan nimitta. Ya, yang ini yang nimitta. Nah, kalau fokus di sini, konsentrasi makin bagus. Ya, kalau fokus yang di depan sini, itu sudah bukan anapanasati lagi. Ya, udah bukan meditasi terhadap nafas. Gitu. Terus kalau misalnya melihat fenomena diri sendiri, Bante bisa tambahin? Oke, jadi kalau melihat fenomena diri sendiri gitu ya, nah itu juga jangan diikuti ya. Jadi ada juga beberapa meditator yang bilang seperti itu ya. Jadi eh, istilahnya experience out of the body ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi mereka merasakan seperti roh gitu ya keluar dari badan. Nah, tapi sebetulnya itu waktu Bante research gitu ya, ternyata ini bisa dilatih ya. Ya, ada orang yang bisa ngajar seperti itu. Jadi keluar dari tubuhnya. Nah, ini cuma persepsi ya. Nah, meskipun dia katanya waktu keluar itu dia bisa ngapain, tapi kenyataannya ya itu hanya terjadi di pikiran dia aja. Ya, misalnya dia bisa terbang gitu ya, atau dia bisa bakar sesuatu di pikirannya. Nah itu hanya terbakar di pikirannya aja. Jadi sebetulnya barang itu tidak betul-betul terbakar gitu. Itu hanya persepsi ya. Di kitab jelaskan seperti itu. Nah jadi pengalaman seperti keluar dari tubuh terus melihat diri sendiri. Nah itu semua hanya persepsi. Nah ada juga meditator ya yang Bante bimbing. Dia katanya di loteng gitu. Dia muncul di loteng. Jadi dia mondar mandir di loteng. Dia bingung bagaimana mau turun lagi ke badannya ya gitu ya. Jadi dia ujung-ujungnya dia ingat, oh tadi kan saya lagi perhatiin napas, dia bilang gitu. Coba saya perhatiin napas lagi. Dia balik lagi ke badannya gitu ya. Nah jadi itu cuma persepsi aja gitu ya, keluar ke mana-mana persepsinya. Nah itu biasanya konsentrasinya sudah agak bagus, biasanya sudah mulai tenang gitu ya. Nah, itu pikiran jangan dimain-mainin seperti itu ya. Memang bisa ya, tapi jangan dimain-mainin seperti itu karena itu nanti mengarah ke malah sesat nanti ya. Salah salah arah gitu. Nah, nanti kalau ajaran Buddha yang seperti itu kita nggak prioritasin ya. Kita sekarang mau ngembangin konsentrasi. Nah, dari nanti takutnya malah pandangan salah gitu ya. Bisa muncul pandangan salah, lebih baik kita ngembangin konsentrasi, ikutin instruksi guru, nanti diarahkan untuk melihat kebenaran, baru mengembangkan kebijaksanaan yang bisa menimbulkan samvega, baru bisa terlepas dari kekotoran batin. Nah itu adalah prioritas ajaran Buddha gitu ya. Sadu, sadu, sadu. Nanti ada pertanyaan langsung. Brother Andi, kami persilakan untuk di-unmute. Wandami, Bante, selamat malam. Saya ingin menanyakan pertanyaannya kemarin itu mengenai masa napas. Apakah seperti yang gambar yang tertera di Zoom ini? Apa kabarnya? Oh, masa napas? Ya, masa napas itu seperti kayak begini, maksudnya berasa sesuatu di situ, dekat hidung itu. Persepsi orang bisa berbeda-beda. Oke. Ya. Baik.
Ya, terima kasih. Enggak selalu seperti itu, tapi bisa jadi seperti itu. Oke, satu lagi, Bante saya kasih gambar ya, sebentar. Terlihat seperti kayak gini. Apakah ini cahaya anapana nimbita atau bukan? Halo, Bante? Ya, Maksudnya tuh cahaya yang seperti yang terlihat di gambar ini, ya. Apakah ini anapana nimita atau bukan? Iya, Bapak jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir ya. Jadi pengalamannya akan berbeda-beda dan setiap kali duduk juga nggak bisa sama ya. Nah, tapi ada juga yang melihat seperti itu ya. Nah, tapi nggak semua yang seperti itu kita sebut sebagai anapananimita, Bapak. Ya, jadi yang tadi Bante sudah jelasin, kalau dia masih belum bercampur dengan nafas, ya kita nggak sebut dia nimita. Sama satu lagi Bante ya, saya sebelum belajar anapana ini melatih tradisi lain, dan memang di antara alis ini ya udah melihat cahaya. Itu bukan dari anapana, dari latihan lain. Iya. Seringkali itu suka turun ke bawah tuh kenapa? Agak berbaur. Itu salah ya? Sebetulnya kalau pikiran kita terkonsentrasi ya, di mana aja kita lihat di situ bisa muncul cahaya. Oh, baik. Ya. Pertanyaan saya tuh gini, kembali kepada Revata Sayadaw kemarin kan, mengenai persepsi dipindah ke batin. Nah, maksud saya sekarang kalau umpamanya nimita ini betul nimita anak-anak yang betul, saya akan lanjutin supaya dia lebih terang lagi kan, ya. Nah, waktu saya udah melatih sampai begitu terangnya, apakah itu udah berbaur dengan batin atau cuma pikiran? Soalnya pengertian dalam Buddha kan batin sama pikiran itu berbeda sekali. Apa betul? Batin Maksudnya dan pikiran. itu berbeda. Siapa yang bilang, Pak? Gini, saya tuh pernah belajar ya mind school kan, mind only school. Di sana memang dibedakan antara batin Buddha atau batin pribadi. Ya, jadi sebetulnya saya tuh nggak mau ini terlalu panjang mengenai tadi Buddha Nusati kan. Saya tuh diajarin begini, manunggal inggusti lah. Artinya apa? Kita sebagai individual yang masih penuh kilesa itu manunggal, batin kita manunggal dengan Buddha. Yang dinamakan guru yoga dalam Vajrayana. Tapi itu oke, kita nggak diskusi soal ini. Nanti teman-teman juga banyak yang mau nanya. Jadi pertanyaan saya, ya, bagaimana pitaka kita, batin kita untuk manunggal dengan napas? Apa dibiarin dulu tanpa usaha atau karena gini, ada yang menganjurkan katanya pitakanya diaktifin supaya bergaul. Kalau saya pikir itu bukan ajaran Buddha kan? Apa betul gitu? Jadi maksudnya manunggal antara batin ke napasnya gimana sekarang? Oke. Jadi pertama ya saran Bante ya, kalau kita lagi berlatih sesuatu atau ngerjain atau mendalami suatu ilmu gitu ya, kita itu nggak boleh campur aduk. Ya. Nah, karena masing-masing ilmu ini ya, misalnya udah ratusan tahun gitu ya. Nah itu masing-masing punya prioritasnya ya, terus punya tujuannya masing-masing gitu. Nah bukan berarti mengarah kepada hal yang sama gitu ya. Nah itu yang kayak misalnya kita ikut terapi gitu ya. Nah terapi si A, nah itu kita kalau mau ikutin ya kita ikutin dulu si A ini. Kita cocok atau enggak gitu. Semua
semua instruksinya kita harus ikutin. Nah, kita jangan campur sama terapi B, terapi C gitu ya. Nah, kalau kita campur aduk begitu, si A sendiri nggak bisa kasih garansi ya bahwa terapi dia itu nggak akan benar gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai ngambil apa ya resiko seperti itu maksud Bante. Nah, jadi kalau Bapak mau latih Anapanasati, ikutin, ya, ikutin dulu. Nah, nanti ini akan sampai kemana, apakah Bapak puas atau enggak puas, nah itu nanti Bapak bisa ambil keputusan sendiri ya. Nah, jadi waktu kita secara Theravada ya, batin sama pikiran sedikit aja bedanya. Jadi batin itu adalah fenomena batin. Oke, seperti apa? Seperti senang, ya, tidak senang, marah, sombong, ya. Terus perhatian, murni, keyakinan, kebijaksanaan. Nah, itu semua adalah batin. Nah, tapi yang dikatakan pikiran ya secara Theravada, pikiran itu adalah proses batin. Ya. Jadi waktu fenomena-fenomena batin ini bekerja sama mengambil objek, terus menginterpretasi objek, nah itu baru namanya pikiran. Ya. Jadi sebuah proses sudah gitu ya. Jadi waktu pikiran itu berproses itu banyak fenomena batin bekerja sama di mengambil objek, terus menginterpretasi objek dan lain-lain gitu ya. Nah itu urusan nanti ya. Nah maksud Bante sekarang pertanyaan Bapak kan bagaimana biar pikiran ini manunggal gitu ya dengan objeknya kan, ya. Jadi batin ini nggak bisa muncul tanpa objek, ya. Dia harus ada objek, baru batin ini bisa menyadari, baru bisa muncul gitu ya. Nah jadi sekarang misalnya nimitanya sudah stabil di sini ya. Nah kita hanya fokus aja. Nah waktu fokus itu seperti yang sebelumnya Banti sudah jelaskan ada dua aspek yang harus kita kembangkan, yaitu pertama itu adalah untuk menyadari objek meditasi kita ya untuk waktu yang semakin lama semakin baik ya. Nah itu juga harus tenang, hening, batinnya gitu ya, diam gitu. Hanya menyadari seperti kita tuh melihat tanpa berkedip gitu ya. Nah itu lebih bagus gitu ya. Itu paling bagus. Nah terus kalau misalnya ya ada pikiran, nah kita harus cepat stop, balik lagi ke objek tadi. Terus bertahanin lagi. Hening, diam, hanya kayak bukan melototin gitu ya, tapi hanya perhatiin dia sadar. Sadar penuh namanya itu. Ya, dengan hening, dengan objek itu. Nah, waktu nanti kalau konsentrasi kita sudah semakin dalam, ya udah di pikiran kita itu yang nggak ada lagi objek lainnya, tubuh ini hilang, suara juga udah nggak ada lagi ya. Nah, waktu itu kita jadi manunggal sama objek namanya seperti itu. Baik, terima kasih Ya. Bante. Satu pertanyaan lagi. Kadang-kadang Mohon maaf, muncul Bapak. satu lagi pertanyaan. Kadang-kadang ya dalam saat hening itu muncul satu kegembiraan tanpa sebab. Kita nggak tahu dari mana. Terus biasanya kalau begitu tuh bisa lebih lama duduknya. Ya katakan 45 menit, 1 jam atau lebih lah ya. Nah, apakah itu satu kesalahan? Enggak, Jadi, ya. soalnya Enggak kan salah. karena menikmatin kegiuran itu. Maksudnya ya saya nggak tahu namanya apa, tapi saya namakan sebagai kesenangan atau kegembiraan tanpa sebab lah, nggak tahu kenapa itu kan. Jadi kayak mau ngikutin gitu apa salah tuh? Ya. Oke. Jadi waktu kita perhatiin objek gitu ya, objek apapun sebetulnya di awal kita itu harus aplikasikan pikir batin kita ke objek ya. Jadi kita harus berusaha menangkap dan mempertahankan objek terus gitu ya. Nah awalnya usaha kita akan kasar ya. Tetapi waktu misalnya objeknya sudah mulai stabil, kesadaran kita sudah mulai stabil terhadap objek gitu ya. Nah biasanya aplikasi pikiran ini tidak perlu kasar lagi ya, hanya cukup seadanya aja. Ya, yang penting objeknya tidak lepas dari perhatian kita. Nah, gitu ya. Nah nanti lama-lama apa yang akan terjadi? Ketertarikan terhadap objek. Ya. Nah ketertarikan ini juga awalnya dia akan kasar ya, seperti kegiuran, kegembiraan yang tidak beralasan, misalnya seperti itu ya, yang Bapak utarakan. Nah, ini semuanya karena konsentrasi, Pak. Jadi itu adalah natural, ya prosesnya memang seperti itu. Jadi pikiran kita ini tertarik sama objek,
Ya, tadinya kan anapana nafas kan sesuatu yang netral ya, tidak ada yang menarik. Nah, tapi waktu kita pikirannya mulai hening, tenang gitu, perhatiin objek ya. Nah, pikiran itu nggak mau beralih dari objek, dia tuh suka sama objek gitu ya, tenang. Nah, bisa nanti muncul kegiuran di dalam tubuh, bisa seperti menyapu seluruh tubuh gitu ya, menyebar ke seluruh tubuh. Nah, tapi jangan pernah kita perhatikan perasaan itu ya. Jangan pernah kita melekat ke perasaan tersebut ya. Kalau enggak ya, objek kita berubah loh. Objek kita udah bukan nafas lagi, tapi objeknya ada kegiuran tadi ya. Nah, oleh sebab itu jangan kalau kalau kita perhatiin perasaan itu ya, nanti konsentrasi kita pelan-pelan turun. Sedangkan perasaan ini akan lama-lama makin kuat gitu ya. Makin lama akan makin jelas. Nah, tapi kalau kita hanya fokus ke nafas saja terus saja, biarin aja, cuekin aja. Itu biar muncul sendiri nanti ya, pelan-pelan dia lama-lama hening, mulai tenggelam lagi perasaan itu. Nah, waktu perasaan itu sudah mulai semakin tenggelam, sejuk gitu ya. Nah, nanti muncul perasaan yang baru. Apa itu? Ketenangan, keheningan, kedamaian. Ya. Nah, ini lebih superior ya, lebih halus sifatnya ya. Nah, kita juga jangan perhatiin itu, ya. Jangan diperhatiin itu. Biarin perasaan itu mewarnai pengalaman kita pada saat menyadari objek, ya. Tapi jangan diperhatiin, jangan dijadikan objek. Nah, kalau kita tidak perhatiin, lama-lama dia semakin teredam, ya perasaan itu yang damai, hening, tenang, gitu ya. Itu akan teredam. Nah, nanti yang terakhir muncul adalah kemanunggalan pikiran, itu yang terpisah. Aduh, mohon maaf Mbak Banti, saya ada pertanyaan satu lagi sangat detail mengenai masa napas. Itu apakah yang seperti dikatakan oleh Pak Osayado, konsep napas diam, tidak bergerak. Jadi kalau kita sadari itu, sadari apanya, diamnya atau geraknya? Kita menyadari nafasnya, Pak. Napas yang udah nempel, seperti ada nempel di sini lah. Sekarang yang Bapak misalnya yang konsep Bapak akan masa nafas ya, itu maksudnya terlihat secara batin atau enggak? Kayaknya dari dada sini keluarnya, dari otak. Saya membedakan itu. Nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita hanya perhatiin nafas ya, terus nanti lama-lama ya, awalnya kita waktu menyadari nafas itu enggak melihat apapun ya. Nah, lama-lama itu nanti ada warnanya, seperti ada warnanya gitu ya. Nah, waktu itu ya ada yang menginterpretasikan ya, tapi sebetulnya ini kita tidak pernah pakai ya. Ada salah satu guru meditasi di PAOK yang pakai ini, tapi dia itu enggak mainstream ya, dia itu lewat jalur belakang. Nah, jadi dia menggunakan istilah mass of breath ya, tapi ini enggak jadi standar pengajaran di PAOK ya. Nah, jadi jangan pakai istilah itu. Nah, jadi kalau misalnya nafas yang tadinya kita tidak lihat terus sekarang kita kelihatan gitu ya, seolah-olah ada warnanya nafas itu. Nah, itu bisa jadi sudah nimita. Kalau stabil ya, pencampurannya stabil, nah Bapak bisa fokus ke sana. Baik, terima kasih Bante. Satu lagi, mohon maaf kepada teman-teman. Di sini saya berapa kali melihat satu wajah seperti perang Afghanistan gitu. Itu apa? Ini pada saat Bapak latih Anapanasati. Di hidung sini lihat wajah itu 3 kali. Saya tuh heran. Ya, jangan dipedulikan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih bersama. Oke. Sadu, sadu, sadu. Nah, Bante, kita lanjut ke pertanyaan via chat room. Ya. Dari Sister Patmi. Sukihotu, Wandami Bante, rasa bahagia, sabar, dan semangat yang kita alami sehari-hari setelah ODM Metta Bhavana adalah tahap apa? Dalam kondisi begini, saya bisa mempengaruhi orang lain yang belum saya kenal sebelumnya. Karena saya tidak rutin meditasi setiap hari, lama-lama menghilang perasaan itu.
tetapi saya ingat dan bisa memunculkannya kembali. Di saat batin sedang gelisah, sedih, saya munculkan kembali perasaan ini dan sangat membantu memberi ketenangan dan kesabaran pada saya. Mohon advice Bante atas kondisi saya ini dan bagaimana caranya supaya perasaan bahagia yang lalu pernah saya alami bisa muncul kembali dan stabil setiap saat. Saat ODM itu, badan saya ringan dan tidak merasakan tubuh bagian bawah, tidak pegal dan lain-lain. Bahagia sekali. Sadu, sadu, sadu. Jadi beberapa kalimat yang di depan Bante sempat isi. Oh, ini penting. Rasa bahagia, sabar, dan semangat yang kita alami berhari-hari setelah ODM Meta Bawana adalah tahap apa? Berlatih meta bawana Dalam kan? kondisi, ya, Meta Bawana Bante. Ya, Dalam kondisi begini, saya bisa mempengaruhi orang lain yang tidak saya kenal sebelumnya. udah cukup. Oke, jadi pada saat itu mengembangkan meta bawana ya. Ya, jadi betul bahwa meta bawana ini ya, dia punya dua manfaat, yaitu ke diri sendiri, juga ke orang yang kita kembangkan ya, cinta kasihnya. Nah, jadi waktu kita bisa ngembangin meta bawana itu sampai tahap tertentu gitu ya, kita akan merasa bahagia ya, penuh cinta kasih gitu ya. Terus orang-orang di sekitar kita juga akan berasa gitu ya. Nah, tapi ini kadang ada beberapa orang yang salah kaprah bahwa cinta kasih itu terjadi hanya bisa dikembangkan lewat pikirannya, tapi enggak menurut Bante ya. Menurut Bante, cinta kasih itu harus dikembangkan lewat 3 pintu. Ya, pintu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, nah jadi kalau di dalam pikiran ya hanya jika meta kita itu kuat ya, nah itu akan orang bisa berasa ya, bisa merasakan meta yang kita pancarkan ya. Kita nggak perlu tutup mata, kita tidak perlu berinteraksi dengan mereka pun mereka bisa merasakan meta itu ya. Nah kadang mereka bisa rasa tapi nggak tahu datang dari mana gitu ya. Nah kalau pikiran kita penuh meta ya, dari ucapan dan perbuatan juga terpancar metanya gitu ya. Jadi tata bahasanya halus, terus enak didengar gitu ya, sejuk suaranya, terus perilakunya, gesturnya, tingkah lakunya itu tidak kasar, halus, tenang kayak gitu ya. Nah, itu meta terpancar dari ucapan dan perbuatan gitu karena kekuatan meta dari batin. Nah, tapi tentu saja ya yang namanya fenomena batin ya itu tidaklah kekal gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, misalnya kita mau fenomena batin itu selalu ada ya, meta itu selalu ada, maka kita harus kembangkan sebabnya. Ya. Nah, kalau kita bisa kondisikan sebabnya, maka kualitas meta itu akan terkembangkan lagi. Gitu. Nah, terus meta ini ya, uniknya ya, kalau kita ngembangin meta dengan panya, ya, nah itu akan jauh lebih kuat lagi metanya. Ya. Nah, jadi karena ada beberapa orang metanya kuat ya, tapi panyanya nggak begitu kuat ya. Jadi kadang-kadang dia masih bisa salah salah meta ya, jadinya malah ke pema ya, malah lebih mencintai. Jadi agak melekat ya. Jadi seperti misalnya kebanyakan orang tua melekat ke anaknya gitu ya. Sebetulnya dia tuh mau anaknya bahagia, tapi kadang-kadang karena kemelekatannya ya, dia jadi agak enggak meta yang murni gitu. Jadi dia agak maksa, ya agak memaksakan ya, kondisinya. Nah jadi malah yang menerima itu ya, yang menerima itu jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi meta yang sebetulnya itu bikin orang tuh nyaman, bukan tidak nyaman sama kita. Nah itu, nah jadi kalau setiap kali kita mau memunculkan ya kualitas meta itu ya, jadi sabar, jadi tenang, jadi penuh cinta kasih. Nah itu kita harus sering-sering mengembangkan meta itu ya. Nah penting tidak hanya di saat retret ya, dan tidak hanya di pikiran saja, tapi kita harus berusaha ya dari ucapan kita halus,
tidak seperti bos ke anak buah gitu ya cara bicaranya ya. Tidak seperti ada perbedaan antara superior dan inferior gitu. Jadi kita menghargai orang pada saat berbicara, kita menghormati orang, kita sangat jaga perasaan orang pada saat berbicara, tidak pernah mau melukai dia. Nah, itu semuanya adalah meta sebetulnya ya. Keinginan tulus agar orang itu bahagia, tidak terhina, tidak merasa lebih rendah dari kita dan lain-lain gitu ya. Terus pada saat kita berinteraksi juga gaya bahasa kita gitu ya. eh, bahasa tubuh kita gitu ya, itu juga bisa menunjukkan meta kita ya. Kita bisa usahakan lewat situ juga, dari sebelah situ juga. Nah, kalau kita bisa kembangkan terus ya meta dari pikiran, ucapan dan perbuatan, nah senantiasa di sepanjang hari kita senantiasa orang itu nyaman dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kalau kita mau duduk pun ya kembangin meta itu juga mudah karena kita sudah kebiasaan seperti itu. Jadi meta sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kualitas meta ini tidak mudah hilang. Gitu ya. Sadu, sadu, sadu. Bante, ada satu yang bertanya secara langsung. Brother Mahendra, kami persilakan untuk di-unmute. Saya mau bertanya untuk meditasi kita satu. Itu kan yang dikatakan kan untuk perenungan. Nah, yang coba dilakukan ada dua cara sih. Yang satu hanya merapal Buddha Nusadi dari hati arahan gitu. Kemudian yang kedua saya coba untuk memikir merenungkan yang lima. Nah, saya ada coba untuk 21 hanya mengulangi arahan itu yang pertama. Kemudian yang kedua coba untuk merenungkan arti kata arahan itu sendiri gitu. Yang tadi ada 5 arti kata tersebut. Namun yang saya merasa lebih tenang ya saat hanya mengulangi arahan itu dari dalam hati sambil visualisasi Buddha ya di depan rupang. Apakah seperti itu Bante? Karena jadi coba untuk merenungkan 5 kayak pikirannya terlalu aktif gitu. Jadi yang tadi Arakha, kemudian yang Ari, seperti begitu dan seterusnya. Terima kasih Bante. Iya. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai Buddha Nusati itu adalah perenungan kualitas Buddha ya. Bukan hanya melafal ya itu. Kalau melafal itu kita seperti baca parita atau seperti baca mantra ya. Arahang, 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 arahang gitu ya. Nah, memang dengan baca seperti itu juga batin bisa menjadi tenang ya. Tapi itu bukan Buddha Nusati ya. Nah, Buddha Nusati itu merenungkan kualitas arahat itu. Dengan seperti itu pikiran jadi aktif bergerak enggak masalah Bante? Enggak aktif karena dia sibuk merenungkan kualitas. Maksud saya kan kayak tadi ada sebutin 5. Oh, arahang ini artinya araka. Oh, enggak perlu semuanya kok. Oh. Gitu, satu Bante. Aja, pilih salah satu ya. Oh, boleh pilih salah satu, nggak perlu 5-5-nya dikeluarin gitu. Oke. Berarti saat merapal arahang direnungkan kualitasnya salah satunya jauh dari kilesa atau suci ya, kagum, bertambah sebuah sadar keyakinan gitu-gitu ya Bante ya. Iya, betul. Oh ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Ya. Sadu, sadu, sadu. Nanti kita kembali ke pertanyaan via Zoom dari Sister Lensi. Mandami Bante, ketika Ugata Nimiga atau Patibaga Nimita, fokus kita ke nafas atau nimita Bante. Dulu saya pernah ikut retret. Saya menangkap bahwa ketika konsentrasi pindah ke Patibaga Nimita, kapan waktunya kita akan tahu sendiri, dan saat itu tidak ada pikiran yang mengembara. Bahkan Patibaga Nimita harus stabil minimal 30 menit. Mohon penjelasan Bante Anumodana. Ya, jadi ini masing-masing guru punya standarnya ya. Nah, tapi
sebetulnya ya di kitab menjelaskan bahwa pada saat nafas itu bercampur dengan cahaya ya atau warna ya. Nah, jadi waktu mereka sudah jadi satu gitu ya, sudah terjadi penggabungan, pada saat itu biasanya di awal itu mereka masih buram ya. Ya, warnanya masih buram ya. Jadi kalau warnanya masih buram kita sebut sebagai parikama ya, tahap awal. Nah, tahap awal nimitta gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita sudah bisa fokus ya. Nah, tapi hati-hati dalam arti apa? Kita harus perhatiin dulu dia stabil enggak ya. Maksudnya penggabungannya stabil enggak atau kadang-kadang dia lepas jadi yang warnanya itu jadi agak jauh dari nafas ya. Nah, atau dia lari ke sana kemari gitu ya. Nah, itu kita bilang tidak stabil. Tapi kalau dia terus ada di sini, terus bersama-sama nafas gabung, terus ya nggak pisah-pisah ya. Kita coba aja tunggu 5 menit atau 10 menit. Jangan terlalu terburu-buru, langsung pindahin perhatian kita ke nimitta. Ya. Jadi kita bisa tunggu 5 atau 10 menit, boleh ya. Nah, terus nah sembari menunggu itu bukannya kita bengong ya, tapi kita masih berusaha fokus ke nafas. Nggak masalah ya, nggak masalah. Fokus ke nafas. Nah terus kalau dia memang stabil gitu ya, nah kita udah lupain nafas, kita fokus ke nimitta. Nah terus jangan perhatiin warna, jangan perhatiin bentuk ya. Dia bisa berubah warna, dia bisa berubah bentuk, apapun bentuknya, apapun warnanya, kita tetap fokus dia sebagai nimitta aja, satu kesatuan gitu ya. Atau kalau dia besar ya, kita hanya fokus di satu tempat aja, tempat kita tadi fokus ke nafas ya, jangan berpindah ke pinggirannya ya. Jadi kalau dia nyebar jadi besar gitu, jangan perhatiin sampai ukurannya gitu ya. Tapi hanya di sini aja, jangan lari kemana-mana perhatiannya. Di situ tunggu dia, lihat dia, perhatiin dia, sadari dia. Nah, kalau warnanya sudah mulai jernih ya, keputihan ya, atau misalnya kalau tadi awalnya itu biru buram, dia jadi biru jernih gitu ya, biru bersih. Nah, itu namanya ugaha nimitta ya, ugaha tahap belajar namanya ya. Nah, nanti kalau kita bisa fokus dengan baik di ugaha nimitta ya, nanti dia berkembang lagi. Jadi terang gitu ya, nanti seperti apa? Jadi ada cahaya itu lebih terang lagi gitu ya, lebih cemerlang. Jernih sekali gitu ya, birunya tuh biru jernih gitu, biru terang. Nah, waktu itu kita sebut sebagai patibhaga nimitta ya. Nah, di momen patibhaga nimitta ini ya, tingkat konsentrasi yang bisa dicapai, ini lepas ya. Ini masih connect, Nanda? Gambarnya hilang. Oke. Oke. Jadi misalnya ya di tahap patibhaga nimitta tersebut ya dengan nimitta yang terang itu ya. Nah, itu ada tingkat konsentrasi apakah ya upacara samadhi ya, atau jhana. Nah, itu nanti meditator bisa tahu ya kalau dia pikirannya terserap ya, manunggal objeknya itu ya, yang lain dia lupa. Cuma ada satu objek ini saja ya. Bagus, dia masih bisa keluar masuk ya, khususnya pemula ya, jadi jananya nggak begitu stabil. Nah, masih ya kadang dengar suara, kadang masih ada bentuk-bentuk pikiran halus gitu ya, hanya cuma misalnya menganalisa, oh ini nimitanya berubah jadi gini, kayak gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang halus bukan yang mengembara. Nah, tapi kalau pikirannya mengembara gitu ya, nah biasanya itu konsentrasinya sudah drop ya. Nah, kalau kita terlalu lama mengembara, biasanya nanti nimitanya nggak terang lagi. Ya, dia mulai agak redup gitu ya. Nah, tapi kalau kita fokusnya bagus, ya, konsentrasinya bagus, nah itu kita nggak tahu apa-apa, nah dia makin terang, 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 terus seperti itu. Nah itu baru patibhaga nimitta, terus nggak tahu suara, nggak tahu objek yang lain. Sadu, sadu, sadu. Bante, sekarang sudah hampir pukul 9.
Mungkin kita selesaikan sesi tanya jawab hari ini, Bante. Iya. Anumodami, Bante. Terima kasih kalian Amita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab hari ini. Semoga semakin menambah pemahaman dan semakin maju dalam praktek meditasi. Sadu, sadu, sadu. Kalian Amita, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Biku Nyanu Kamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama acara sepekan dalam bawana berlangsung. Mohon maaf, Bante. Namita, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Nyanu Kamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Jadi jasa kebajikan yang sudah kita kumpulkan selama ini, di hari ini kita meditasi, mendengar dhamma dan lain-lain. Kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, dan kepada semua makhluk, semoga mereka bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Ikuti kata Bante, kita baca bersama-sama ya. Etta wata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bhagang sabasatanang bhajemi desa be me samang punya bhagang labhantu sadhu sadhu sadhu. Kalian Namita, mari kita bersama-sama beraspirasi atau bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanam Ciram Trithatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Silakan, Bante. Buddha sasanang cirang tithatu Buddha sasanang cirang tithatu Buddha sasanang cirang tithatu sadhu sadhu sadhu.